Ini adalah sebuah laptop premium dengan harga yang sangat merakyat. Cuma 7 jutaan, tapi layarnya sudah pakai panel OLED 14 inci, resolusi Full HD+, dan pastinya udah 100% DCI P3. Bobotnya di bawah 1 kg, tepatnya 960 gram saja. Tebalnya di bawah 1,6 cm. Baterainya cukup besar di 60 Wh dan tahan 12 jam. RAM-nya udah langsung 24 GB dual channel, udah langsung siap pakai. Ya, ini adalah Axio Hype R3 OLED. Ya, kami tahu kalian pasti udah gak sabar dengan review laptop yang satu ini, karena memang belakangan ini saya perhatikan di kolom komentar udah banyak banget yang minta review Axio Hype R3 OLED. Pelan-pelan, karena semuanya akan kita bahas dan kita mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1215U, litografinya Intel 7 base TDP di 15 watt dan punya total 6 core 8 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 4 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,4 GHz. Intel Smart Cache-nya ada di 10 MB dan integrated grafisnya pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya yang satu ini sudah support akselerasi QuickSync dan AV1 juga. RAM-nya 24 GB. Bener, 24 GB. LPDDR5 4800 dual channel onboard ya. Emang nggak bisa di-upgrade, tapi udah langsung 24 GB ya. Laptop lain di harga sini biasanya masih di 8 GB. Nah, ini dapat 24 GB udah puas banget sih ini ya. Untuk storage 256 GB SSD NVMe PCIe. Hanya tersedia satu slot M.2 di sini, jadi kalau mau upgrade harus ganti SSD yang udah terpasang. Tapi bisa di-upgrade. Modul Wi-Fi-nya pakai Intel Wi-Fi 6 AX101, udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya 60 Wh. Nah, ini gede nih baterainya untuk sebuah laptop di harga 7 jutaan. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini kombinasi antara magnesium alloy dan aluminium alloy. Untuk warna silver. Nah, desainnya terlihat sangat simpel ya, mirip seperti laptop Axio Hype lainnya. Bedanya yang satu ini terasa lebih premium dan profesional jika dibandingkan dengan Axio Hype lainnya yang lebih terjangkau. Untuk ukuran atau dimensi, panjangnya 31,1 cm, lebar 21,7 cm dan ketebalan di 1,59 cm. Bobotnya laptopnya aja di sekitar 960 gram. Chargernya 160 gram. Jadi total bobotnya dengan charger kalau dibawa-bawa ada di 1,12 kg. Ini adalah bobot sebuah laptop ringan ya. 1,12 kg itu biasanya bobot laptopnya aja kalau mau dibilang ringan. Ini laptop dengan chargernya ya. Nah, untuk display dia pakai panel OLED dengan ukuran 14 inci, resolusinya Full HD Plus atau 1920x1200 pixel. Jadi aspek rasio juga kekinian di 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz standar laptop thin and light. Berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya di mode SDR adalah 315 nits. Sementara peak brightness di mode HDR bisa mencapai 571 nits. Tinggi nih ya. Gamut coverage ada di 99,4% DCI P3 dan gamut volume di 128,6% DCI P3. Jadi jelas ya, layarnya udah oke banget kalau mau dipakai buat nonton ataupun kegiatan content creation. Nah, permukaannya tuh glossy layaknya laptop lainnya yang menggunakan panel OLED. Layar seperti ini membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang lagi. Memang di laptop ini belum ada fitur untuk menjaga layar OLED-nya secara spesifik. Sebagai alternatif, kita bisa set screensaver dari Windows yang menggunakan animasi warna dinamis supaya layarnya tidak menampilkan gambar yang sama kalau misalnya kita tinggalin dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi ingat itu, siapapun yang beli ini tolong hidupin screensaver-nya. Nah, layarnya bisa dibuka hingga 178 derajat, jadi mirip banget dengan laptop bisnis profesional. 3 sisi pinggangnya terlihat sangat tipis, bahkan bagian atas meskipun ada modul kamera di situ. Nah, untuk kamera sayangnya memang laptop yang ini punya resolusi di 720p, tapi mengingat harganya sudah sangat terjangkau, ini masih bisa dimaklumi. Sedangkan mikrofonnya terletak di samping kanan kiri webcam. Untuk kualitas mikrofon dan kameranya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita tes kameranya di kondisi dalam ruangan. Memang kualitas kameranya itu nggak sebagus laptop lain yang punya resolusi 1080p. Dan ini memang wajar ya, karena resolusi kameranya hanya 720p. Tapi ingat, laptop yang satu ini harganya cuma 7 jutaan. Jadi untuk sebuah kamera yang kayak gini kami sebenarnya nggak terlalu protes. Kalau emang kalian pengen kualitas gambarnya bagus, pastikan aja kalian gunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Ya, kali ini saya ada di luar, ini di pinggir jalan yang lumayan ramai ya, untuk menguji mikrofon dari laptop Axio Hype R3 OLED. Untuk mikrofonnya sendiri memang sayangnya belum dilengkapi fitur noise cancelling. Tapi mengingat ini laptop harga 7 jutaan, kami sih nggak terlalu protes ya.
Nah, untuk audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 speaker yang terletak di bagian bawah laptop, mengarah ke samping kanan dan kiri. Untuk tingkat kelantangan suara yang dihasilkan terbilang agak kurang ya, bahkan untuk penggunaan pribadi kami harap ini sebetulnya harusnya bisa lebih kencang lagi. Sementara untuk kualitas suaranya, tentu kita masih belum bisa berharap audio yang mantap, mengingat ini adalah laptop kelas terjangkau. Apalagi kalau kita mengingat bahwa yang satu ini tipis banget, jadi suara yang dihasilkan itu terbilang flat, dengan separasi yang belum terasa cukup baik memang di sini. Tapi ini masih mencukupi lah untuk sebagian besar pengguna. Kalau butuh lebih bagus lagi, ya tentunya bisa pakai headset atau pakai TWS atau tambahin speaker juga bisa. Untuk konektor, di sebelah kiri ada satu Kensington lock slot, lalu ada satu HDMI, lalu ada satu USB Type-C yang hanya untuk charging. Kemudian ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 yang mendukung charging, data transfer, dan display output. Nah, beralih ke sisi kanan, di sini ada USB Type-C 2.0, lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Untuk keyboard, ini menggunakan keyboard chiclet dengan ukuran tombol yang tergolong besar dan cukup nyaman kalau dipakai buat mengetik. Tombol powernya tuh terpisah dari layout keyboard, jadi aman, nggak akan ada istilah wah salah tekan gitu. Aman yang satu ini. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit putih untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan mengetik di ruangan yang gelap. Backlit keyboard ini dapat diatur dengan menggunakan tombol F9. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang tergolong besar untuk sebuah laptop 14 inci. Ukurannya adalah 12 x 7,2 cm, jadi puas banget nih makainya. Beralih ke sistem pendingin, Axio Hype R3 OLED ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake-nya itu dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performance-nya. Nah, kali ini bareng sama Rifki ya. Ya, thank you Mas Dedi yang udah ngejelasin spesifikasi dasar dari laptopnya. Sekarang kita masuk ke bagian pengujian. Yang pertama, kita masuk ke konsistensi performa. Kita menggunakan Cinebench R23 Stability Test yang dijalankan selama 30 menit. Untuk skor maksimal, dia ada di 4.610 poin. Menariknya, skor maksimal ini bukan ada di run pertama ya. Skoran pertamanya cenderung lebih rendah dibandingkan skor-skor berikutnya. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan oleh laptop ini ada di kisaran 4.500-an poin. Lalu masuk ke suhu kerjanya. Suhu CPU memang sempat mencapai 100 derajat Celcius selama beberapa detik di awal pengujian, di awal run. Tapi kemudian langsung turun dan mampu bertahan di kisaran 70 derajat Celcius. Jadi sebenarnya aman ya, jadi tenang. Suhu setinggi ini itu hanya akan kita temukan di Cinebench. Karena memang software yang satu ini itu membebani prosesor 100% secara terus-menerus, nggak pakai istirahat, nggak pakai berhenti. Dan ini wajar juga karena memang laptopnya bukan ditujukan untuk kegiatan seperti ini. Lagi pula, suhu tingginya ini hanya ada di awal ya, karena memang diizinkan untuk boost selama beberapa detik di awal pengujian itu tadi. Tapi emang suhu seperti ini nanti nggak akan kita jumpai di pengujian lain. Nggak percaya? Kita lihat ke pengujian berikutnya, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2025. Yang ini menggunakan video 2 menit 7 detik seperti biasanya ya. Untuk 4K 60 video export di software only dia dapat waktu 15 menit 54 detik. Sedangkan GPU acceleration dengan OpenCL dia dapat di 8 menit 18 detik. Lalu kita masuk ke video yang 1080p 60 fps video export. Untuk software only dia ada di 4 menit 13 detik. Dan saat kita nyalakan GPU accelerationnya menggunakan OpenCL, videonya selesai diekspor dalam waktu 2 menit 13 detik. Lalu kita masuk ke suhu kerjanya saat kita mengekspor video 4K 60 dengan GPU acceleration OpenCL. Untuk suhu CPU di awal sempat mencapai 80 derajat Celcius, tapi kemudian langsung turun dan mampu bertahan di kisaran 65-73 derajat Celcius. Ya, masuk ke video editing berikutnya, kita ada DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional dan tapi kita pakai versi yang gratisnya ya. Ini masih menggunakan video yang sama dengan durasi 2 menit 7 detik. Untuk video 4K 60, dia berhasil diekspor dalam waktu 16 menit 19 detik. Lalu kalau videonya 1080p 60 fps, videonya selesai diekspor dalam waktu 5 menit 21 detik. Untuk suhu kerjanya saat kita mengekspor video 4K tadi, suhu CPU sempat spike di awal ke 96 derajat Celcius, tapi tenang, ini hanya spike di awal bentar aja. Setelah itu dia langsung turun dan mampu bertahan di kisaran 62-72 derajat Celcius. Jadi sebenarnya suhunya aman banget, bahkan di DaVinci ya. Masuk ke software video editing berikutnya, kita ada CapCut Video Editor. Yang ini mungkin software video editing yang paling cocok untuk dijalankan di laptop yang satu ini ya, karena emang ringan banget. Ini kita masih menggunakan video yang sama dengan durasi 2 menit 7 detik. Untuk video 4K 60, dia berhasil diekspor dalam waktu 3 menit 51 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, dia berhasil diekspor dalam waktu 1 menit 13 detik. Jadi udah kelihatan ya, kalau emang butuh buat editing video, kayaknya CapCut paling cocok deh di laptop yang satu ini. Lalu kita masuk ke suhu kerjanya. Saat kita mengekspor video 4K tadi, suhu CPU itu stabil di kisaran 60-75 derajat Celcius. Ini aman banget.
Nah tentu saja meskipun ini laptop tipis, kita juga akan tes gamingnya. Untuk pengujian gamingnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang terakhir ini kita mainkan selama 30 menit. Ya, kita main GTA 5 selama 30 menit. Kita jalankan dan kita cek suhu kerjanya. Untuk bagian terpanasnya ada di area tengah keyboard di sekitar huruf I dan huruf Y. Ini suhunya mencapai sekitar 45-46 derajat Celcius. Tapi perlu diperhatikan ya, ini kan laptop tipis ringan, bobotnya aja di bawah 1 kilo. Jadi sebenarnya memang laptop ini tuh bukan digunakan untuk kegiatan gaming yang lama seperti ini ya. Kita ngegame sampai 30 menit sampai sejam gitu, jelas suhunya akan segini karena laptopnya tipis. Tapi untuk kegiatan ringan lainnya, misal ngetik-ngetik atau multitasking biasa, harusnya sih aman. Lalu untuk area permukaan lainnya, di sisi kiri keyboard terlihat aman, ada di bawah 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk area kanan keyboard ada di bawah 36 derajat Celcius. Untuk area palm rest juga terlihat aman di bawah 30 derajat Celcius. Lalu masuk ke pengujian storage. Kita menggunakan Crystal Disk Mark dan kita lihat kecepatan bacanya dia ada di 3254 MB per second. Sedangkan untuk kecepatan tulisnya dia mampu mencapai 2776 MB per second. Ini kecepatan baca dan tulis yang tergolong kenceng banget untuk sebuah SSD PCIe Gen 3. Masuk ke pengujian baterai. Untuk tes baterai seperti biasa ya, brightness-nya kita set di 150 nits dan volumenya kita set di 25%. Hasilnya saat digunakan untuk memutar video 1080p, baterai baru habis setelah 12 jam 15 menit. Ini hasil yang sangat bagus untuk sebuah laptop tipis di kelas harga 7 jutaan. Soalnya jarang banget ya hasil sampai 12 jam gini. Lalu kita masuk ke charging test. Untuk 30 menit pertama dia terisi sebanyak 28%. Dan untuk mencapai 100% dia membutuhkan waktu 2 jam 10 menit. Ini durasi pengisian baterai yang masih bisa diterima untuk sebuah laptop tipis di kelas harga ini. Dan perlu diingat ya, baterai laptop yang satu ini tuh ada di 60 Wh. Jadi untuk durasi pengisian 2 jam 10 menit masih oke. Apalagi tadi daya tahan baterainya bisa sampai 12 jam. Ya, berikutnya kita masuk ke bagian harga, paket penjualan, garansi, dan kesimpulan. Untuk bagian yang ini kita kembalikan lagi ke Mas Dedi ya. Ya, jadi begitu ya performanya dan kemampuannya dalam pengujian. Sekarang kita lihat untuk harganya ada di kisaran Rp7.749.000 saja. Buat yang merasa masih kurang, Axio juga menyediakan varian yang Core i5 1235U ya, yang menggunakan SSD 512GB dengan harga di Rp9.249.000. Dan semuanya udah mencakup Windows 11 Home, pernak-pernik JKT48 khas Axio Hype, garansi 1 tahun lengkap dengan accidental damage protection. Nah, lalu kalau ada yang nanya, buat spare partnya gimana? Tenang, karena Axio itu punya banyak service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk info lengkap tentang lokasi service center bisa langsung cek aja di website axioworld.com. Dan sebetulnya kita udah pernah bahas dalam sebuah video bersama Axio juga waktu itu ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi ini 24 GB sih ya. Udah lega banget sebetulnya ya. Kemudian hanya ada satu slot SSD M.2 dan kapasitasnya adalah 256 GB. Ya mungkin akan ada yang merasa ini agak kurang, tapi kalau mau nambah ya tinggal lepas SSD lalu ganti aja dengan yang lebih besar. Atau mungkin mau beli yang versi Core i5-nya, itu lebih gede SSD-nya. Kemudian belum ada Microsoft Office di sini. Sebagai alternatif, Axio sudah menyediakan LibreOffice, sebuah software produktivitas yang gratis di sini ya. Tapi kalau misalnya mau install Office ya atau Microsoft 365 itu bisa kok, nggak masalah ya. Nah, dari sisi menariknya, untuk sebuah laptop di harga 7 jutaan untuk versi ini ya, kami bisa bilang ini adalah satu laptop yang paling menarik yang bisa dibeli saat ini di Indonesia. Bobotnya di bawah 1 kg. Biasanya laptop dengan bobot seringan ini harganya bisa minimum belasan juta gitu ya. Tembalnya juga cuma 1,59 cm. Jadi kalau mau dibawa bepergian juga nyaman, nggak makan tempat di tas. Desainnya terasa premium dengan chassis logam yang jarang ditemui
diketahui di laptop kelas harga segini. Layarnya udah OLED, resolusinya FHD+, kekinian banget. Ruang kerja juga jadi lebih luas karena ini 14 inci juga ya. Layar juga nyaman banget saat dipakai buat nonton ataupun editing foto dan video. Layarnya juga bisa dibuka sampai 178 derajat, jadi udah mirip laptop bisnis kelas profesional. Kemudian performa dari prosesornya juga terbilang oke untuk kelas harganya segini ya. Suhu kerjanya ini tergolong rendah, jadi aman saat digunakan untuk kerja dalam waktu yang lama. Konektor juga berlimpah di sini. Baterainya juga awet, bisa tahan hingga 12 jam saat digunakan untuk video playback. Keyboardnya juga udah pakai backlit, sudah punya Wi-Fi 6 yang future proof, dan garansinya sudah dilengkapi dengan accidental damage protection selama 1 tahun. Pertanyaannya, Axio Hype R3 OLED ini cocoknya buat siapa? Ya buat saya. Bukan. Yang pertama jelas ya, yang butuh laptop super tipis, super ringan, tapi harganya sangat terjangkau. Ini bisa jadi pilihan banget di sini ya. Lalu mau dipakai buat sekolah, buat kuliah, buat kegiatan belajar mengajar, bahkan untuk gurunya gitu atau dosennya, cocok banget. Pastikan aja memang spesifikasinya udah cukup untuk software yang kalian gunakan. Lalu untuk kerjaan ringan seperti ngetik-ngetik dokumen, wah ini oke banget sih. Dibawa meeting mau aja keren banget nih, desainnya juga oke nih ya. Mau ngedit foto atau video, layarnya kelas profesional sih. Meskipun untuk editing video mungkin resolusi Full HD aja dulu ya. Ya, kami sangat terkejut sih dengan Axio yang berani ngasih laptop premium seperti ini dengan harga yang sangat-sangat merakyat. Kami sempat pikir ini Axio nggak rugi apa jualan laptop seperti ini ya. Ya desainnya oke, layarnya cantik, bobotnya super ringan, membuat laptop ini jadi salah satu opsi yang sangat layak untuk dipertimbangkan saat kalian ingin mencari laptop di harga 7 jutaan. Kayaknya sih kalau mau cari lawannya di harga segini saat ini susah banget atau bahkan nggak ada. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.